Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ismatul Iza dengan akhiran NIM 004. Di sini saya akan membahas tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Langsung saja kita lihat pada soalnya. Pada jaringan tersebut membutuhkan beberapa jaringan yang harus dipenuhi, antara lain pembagian beberapa segmen jaringan, penggunaan VLAN, serta komunikasi antar VLAN menggunakan router. Oleh karena itu, sebelum membuat topologi, saya akan melakukan analisis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu satu router digunakan untuk melakukan interVLAN routing. Beberapa switch untuk mendistribusikan jaringan sesuai kepada masing-masing segmen. Pembagian VLAN sesuai dengan kebutuhan jaringan. Penggunaan DHCP untuk mempermudah distribusi IP address satu server. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu ada router, di mana router digunakan sebagai pusat perhitungan antara VLAN. Terus yang kedua yaitu ada 3 layer switch, di mana 3 switch ini digunakan untuk mendistribusikan jaringan masing-masing segmen VLAN. Dan selanjutnya kita tambahkan Enphase, di mana ada beberapa PC dengan satu server. Server pada gambar di sini sebagai pusat layanan. Seluruh ini sudah saya tempatkan, langsung saja kita kepada penggunaan kabel. Nah, di sini karena portnya kurang, maka kita tambah dengan secara manual. Setelah itu port bertambah dan kita bisa menggunakan lagi. Ini kita hubungkan router ke switch, router ke server, dan klien ke switch. Nah, di sini nanti akan ada VLAN 14, 15, dan 16. Di sampingnya tadi 11, 12, 13, dan ini akan memiliki IP 192.168/28. Langsung saja kita ke routernya. Kita masukkan EN atau enable dengan konfigurasi terminal. Ini digunakan untuk mode private dan konfigurasi untuk ke mode konfigurasi globalnya. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi INTFA, di mana itu interface fast Ethernet. Kita ke 0/0 yang terhubung ke pada server. Di situ saya menggunakan IP dengan 192.168.4.1, di mana 4 itu adalah NIM saya dengan sesuai ketentuan pada soal tersebut. Dengan subnet masknya 255.255.255.248, karena itu termasuk slash dari 128. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut ke konfigurasi fast Ethernet ke 0/1. Maaf, yang tadi itu 29, yang sekarang /28. Nah, selanjutnya kita konfigurasi router on a stick, di mana ini tidak kita kasih IP. Karena apa? Karena kita akan menggunakan sub interface, di mana selanjutnya kita memberi VLAN. Ini contoh dari VLAN 11, nanti kita ikuti sampai ke VLAN 16. Sub interface ini digunakan sebagai gateway untuk VLAN 11 dan encapsulation 1 key 11. Lakukan hal ini yang sama dengan dari VLAN 12 sampai 16.
kita percepat sedikit ya durasinya biar Nah, selanjutnya kita ke DHC Suite. Ke DHCP. Nah, pada router yang saya konfigurasi sebagai DHCP server untuk mendistribusikan IP address secara otomatis, biar kita mendistribusikannya tidak secara manual. Nah, kita masukkan IP DHCP full VLAN 11 dengan network 192.168.432, 255, 255, 255, 255 dengan 248 karena ini termasuk /29. Default routernya 192.168.533 dengan DNS server 192.168.532. DHCP pool dibuat sesuai masing-masing VLAN agar IP tidak tercampur. Ini pengelompokan IP-nya. Nah, di sini jangan sampai salah kata atau salah penggunaan ya atau ejaan. Soalnya jika kita salah sedikit pun maka akan error atau tidak valid. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi switch. Di mana konfigurasi switch ini kita menggunakan VLAN. Nah, setelah kita tambah mode terang itu memungkinkan satu port mengirim frame dari berbagai VLAN dengan menambahkan tag VLAN pada setiap framenya. Tag tersebut menggunakan protokol 1G terhadap router dapat mengidentifikasi VLAN asal frame di mana dia. Nah, karena tidak sesuai dan kita bisa meringkasnya kayak seumpama ini mode terang akses mode terang kita ACMOTR aja.
bisa. Nah, pada kali ini saya juga menggunakan default speed atau duplex ini. Itu adalah interface yang digunakan adalah fast Ethernet yang memiliki kapasitas maksimal 100 Mbps. Jadi itu artinya itu port akan otomatis menyesuaikan dengan perangkat yang terhubung. Tidak memakai itu juga nggak apa-apa sih. Server dalam topologi ini berfungsi sebagai pusat layanan jaringan yang dapat diakses oleh seluruh VLAN melalui proses inter-VLAN routing. Dengan adanya routing sebagai gateway, seluruh klien dari berbagai VLAN dapat mengakses server meskipun berbeda perangkat pada segmen jaringan yang berbeda. Jadi kita bisa mengakses server itu dari klien mana saja karena mereka itu sudah saling berhubungan. Penempatan server pada jaringan terpisah bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta memudahkan manajemen layanan
pada jaringan. Nah, ini perlu kita ingat lagi. Jika kita memasukkan default gateway pada server yang salah, maka server itu tidak akan bisa diakses ke lainnya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan ngeping. Ini kita ping dari PC sini ke sini. Nah, sudah kelihatan sukses kan? Kita coba dari sini ke sini. Sukses. Coba lagi ya, kita coba lagi. Nah, setelah itu kita coba ping dari ini 192 168 434. Nah, ini juga sudah bisa ya. Sekarang kita coba dari servernya, tapi kita cobanya dari PC, gak langsung dari servernya. Nah, ini kita langsung masuk 192.168.4.2. Nah, berhasil ya. Sudah. Berarti ini sudah berhasil. Nah, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penempatan yang kurang baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.